Belum adanya calon tetap yang akan dimajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pilkada Jakarta membuat publik tanah air bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh PDI Perjuangan terkait dengan figur yang representatif dan sejalan dengan garis ideologi partai untuk dimajukan dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Setelah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Tengah, PDI Perjuangan mengusulkan calon yang dianggap mumpuni dan searah dengan kepentingan partai. Jakarta nampaknya membuat PDI Perjuangan harus berpikir keras untuk menghasilkan figur yang cocok dan beroleh tiket dari sang ketua umum untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Apakah ada perang ideologi dalam internal partai ini, atau ada kemungkinan faktor lain terkait dengan upaya penegakan hukum yang akan terjadi dalam diri calon yang dianggap sangat mungkin beroleh tiket dari PDI Perjuangan untuk maju dalam Pilkada Jakarta, yaitu Anies Baswedan, ataukah ada faktor lain yang ingin diperlihatkan oleh PDI Perjuangan terkait dengan Jakarta yang tetap menjadi barometer untuk dimenangkan dalam pilkada-pilkada yang dimainkan oleh para partai-partai politik. Saya ingin menawarkan bahwa salah satu tafsir mengapa PDI Perjuangan nampaknya membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk memutuskan siapa calonnya yang akan maju dalam Pilkada Jakarta. Saya ingin mengatakan bahwa ini adalah bentuk dari akal sehat yang dimainkan oleh PDI Perjuangan untuk memajukan calonnya dalam Pilkada Jakarta. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan cara pandang alternatif melalui lensa pemikiran filsafat dengan membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan di konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, kegamangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan figur yang cocok dan sejalan dengan garis ideologi partai memperlihatkan bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang tidak sembarangan. PDI Perjuangan membutuhkan waktu yang panjang terkait upayanya untuk menakar figur-figur yang dapat masuk dalam bursa pencalonan untuk menjadi pemimpin dalam Pilkada Jakarta. Nampaknya akal sehat PDI Perjuangan diarahkan pada dua kenyataan yang terkait dengan sejarah partai ini. Yang pertama, PDI Perjuangan tidak ingin mengulang sejarah ketika mendukung Jokowi untuk maju dalam Pilkada Jakarta dan berhasil memenangkan pada waktu itu, termasuk ketika selama 2 periode Jokowi menduduki tampuk kekuasaan tertinggi sebagai Presiden Republik Indonesia karena kekuatan PDI Perjuangan yang sangat all out. Hal kedua yang menjadi faktor signifikan yang memperlihatkan penggunaan akal sehat dari PDI Perjuangan adalah sejarah traumatis yang diperlihatkan dalam Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu, ketika calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, Basuki Cahayapurnama, berhadapan-hadapan dengan Anies Baswedan sebagai lawan politiknya, yang secara sadar dan sengaja menggunakan
politik identitas dan menggunakan isu keagamaan untuk mengalahkan PDI Perjuangan dan calonnya Basuki Cahayapurnama telah membuat partai ini pada waktu itu mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan. Dua hal itulah yang kemungkinan memperlihatkan akal sehat yang dimainkan oleh PDI Perjuangan, khususnya sang ketua umum, untuk tidak mengulang kesalahan sejarah dan memastikan bahwa calon yang didukungnya dalam Pilkada Jakarta adalah calon yang betul-betul sejalan dan segaris dengan arah dan ideologi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena itu teman-teman, kita masih belum bisa menduga siapa figur yang paling cocok di hati sang ketua umum, dan diharapkan itu juga mewakili dari semangat ideologis dan prinsip-prinsip dan nilai-nilai penting yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan dalam rangka calonnya ditempatkan sebagai figur yang akan maju dalam Pilkada Jakarta. Kita tentu dapat menduga-duga bahwa salah satu kekuatan yang sedang PDI Perjuangan pertimbangkan adalah merapatnya Anies Baswedan untuk menawarkan diri sebagai calon yang layak diusung oleh partai ini maju dalam Pilkada Jakarta. Memang secara kalkulasi politik, elektabilitas Anies Baswedan sangat tinggi dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Tetapi teman-teman, ketika Anies Baswedan hendak diperhadapkan pada apa yang terjadi pada tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ternyata elektabilitas seorang Anies Baswedan tidak terlalu kuat. Bahkan cenderung terjadi resistensi, bahkan penolakan dari massa yang besar, yang sangat militan, berada di belakang kekuatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bahkan ada kemungkinan kelompok yang loyal kepada Anies Baswedan, yang selama ini menyematkan Anies Baswedan sebagai representasi dari ideologi dan kepentingan yang berbasis keagamaan tertentu, itu juga ternyata tidak selamanya akan bertahan mendukung Anies Baswedan ketika Anies Baswedan akan memutar haluannya sekarang merapat dalam tubuh PDI Perjuangan menjadi salah satu calon yang akan dimajukan dalam Pilkada Jakarta. Dalam kalkulasi politik, kemungkinan-kemungkinan yang saya paparkan itu memperlihatkan kepada kita kekuatan politik dan elektabilitas seorang Anies Baswedan tetap juga tidak sempurna ketika elektabilitas itu dikenakan pada keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena itu, dalam konteks berbicara tentang kemungkinan faktor mengapa sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri masih membutuhkan waktu yang panjang untuk menakar siapa saja yang akan dimajukan dalam Pilkada Jakarta, nampaknya akal sehat betul-betul dipakai oleh partai ini untuk mencari kemungkinan yang terbaik terkait dengan calonnya yang akan maju dalam Pilkada Jakarta. Karena itu teman-teman, dalam konteks itu kita layak memberi apresiasi pada PDI Perjuangan dan sang ketua umumnya Megawati Soekarno Putri terkait dengan nilai-nilai keutamaan dan prinsip-prinsip dasar terkait isu pluralisme, multikulturalisme, dan nilai-nilai kebangsaan yang selama ini dikenakan dan disematkan secara jelas dan terang benderang pada keberadaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena itu teman-teman, kita masih membutuhkan 1-2 hari ke depan untuk memastikan siapakah figur yang diusung oleh PDI Perjuangan yang mewakili ideologi mereka yang tepat dalam rangka Pilkada Jakarta.
Tetapi dua kemungkinan yang saya paparkan tadi, bahwa PDI Perjuangan tidak mau mengulang kesalahan sejarah ketika mendukung Jokowi, dan sejarah trauma bahwa PDI Perjuangan pernah dipermalukan, bahkan dikalahkan secara menyakitkan ketika Basuki Cahayapurnama dan Anies Baswedan berhadapan-hadapan dalam Pilkada DKI Jakarta. Itu menjadi catatan sejarah yang sangat berharga, bahwa jangan sampai PDI Perjuangan akan mengulang kesalahan sejarah. Dan kita tahu figur yang akan dimajukan dalam Pilkada Jakarta tetap punya kans untuk dimajukan menjadi calon presiden ketika kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden akan dimulai kembali pada 2029 mendatang. Ketika PDI Perjuangan salah memilih figur untuk maju dalam Pilkada Jakarta, maka mereka akan menuai kepahitan yang sama ketika calon itu memiliki kendaraan dan dinamika politik, bahkan sarana politik ketika ia maju menjadi calon yang diusung partai ini dalam Pilkada Jakarta. Karena itu, teman-teman, mari kita beri apresiasi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan percayalah bahwa Sang Ketua Umum tidak akan salah memilih figur yang akan dimajukan dan sejalan dengan ideologi partai terkait dengan Pilkada Jakarta.